Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasan dari materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dan Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kemudian Ibu mau kalian untuk meriksa laci masing-masing. Jika ada sampah, Ibu mau sampahnya dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ayo, dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, Ibu akan mengabsen kalian dahulu. Siapa hari ini tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir hari ini? Oke, kalau memang dia sakit tidak apa-apa. Nah, lanjut aja ya. Kita akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, gimana sih cara agar membaca kita itu lebih baik? Dan pasti jika kita ingin membaca lebih baik, kita harus memiliki strategi-strateginya. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagaimana sih caranya agar kalian untuk meningkatkan kemampuan membaca kalian. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang apa sih itu membaca. Membaca ialah salah satu dari sebuah keterampilan berbahasa. Untuk mengenal informasi bukan hanya dari menyimak saja, namun untuk mendapat informasi kita bisa juga dengan cara melakukan membaca. Nah, jadi jika kalian tidak bisa membaca, kalian tidak akan bisa mendapatkan sebuah informasi yang baik, sebuah informasi yang akurat. Jika hanya mendengarkan saja, tapi tanpa adanya membaca, jika memang itu yang penting, maka tidak akan bisa. Nah, kemudian membaca itu sangat penting karena ketika kalian bisa membaca, kalian banyak mendapatkan ilmu yang bisa kalian dapatkan di mana saja. Contohnya, jika di jalanan ada bacaan yang melarang kalian jangan lewat dari sini karena di sini terdapat lubang yang sangat dalam. Nah, jadi jika kalian tidak bisa membaca, bagaimana kalian mengetahui di situ ada lubang? Nah, tentu saja kalian akan masuk ke dalam lubang tersebut karena sudah diperingatkan bahwasannya jalan itu sangat berbahaya. Kemudian sekarang memang banyak orang yang pandai untuk membaca, tetapi tidak semua orang bisa memahami apa yang ia baca. Jadi, ketika kita membaca, kita harus tahu apa makna dan apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Kita harus bisa memahaminya. Lanjut ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi ini. Namun, di akhir Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah tugas. Nah, tugas ini harus dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Jadi, saat Ibu menjelaskan, kalian harus mendengarkan baik-baik. Jika ada yang belum jelas, maka boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Kemudian di dalam bahasa ini kita akan membahas tentang dua aspek, yaitu bagaimana strategi meningkatkan kemampuan membaca yang baik
Dan yang satu lagi, peningkatan penumbuhan minat membaca. Jadi kalian di sini akan diajarkan tentang bagaimana cara kalian untuk meningkatkan membaca yang baik. Kemudian yang kedua, di sini kalian juga diajarkan bagaimana kalian akan tumbuh minat membacanya itu seperti apa. Nah, jadi jika ada yang belum bisa membaca, maka ibu bilang kalian sangat rugi. Kenapa? Karena membaca buku, karena membaca bisa membuka dunia luas di luar. Dengan kita membaca, kalian bisa memahami, bisa mengetahui tentang informasi yang ada di luar tanpa harus kalian datangi tempat tersebut. Contohnya, ibu akan memberikan satu contoh seperti kalian membaca buku cerita yang berada di luar negeri seperti Singapura. Nah, kalian bisa mengetahui apa sih tempat-tempat wisata, misalnya tempat-tempat bersejarah di Singapura. Nah, tanpa kalian mengunjungi, kalian bisa mengetahui tempat-tempat apa saja yang wajib kita kunjungi ketika berada di Singapura. Kalian sudah tahu tempat-tempat tersebut. Itu manfaat dari kalian bisa membaca. Jadi jika kita tidak bisa membaca, maka tidak akan bisa mengetahuinya. Nah, baik, ibu lanjut ya. Kemudian, membaca tidak hanya di buku saja, tapi membaca bisa di mana saja. Contohnya, ketika kalian melihat TV, nah tentukan di saat ada berita tersebut ada bacaannya. Nah, jadi kalian bisa membaca juga di dalam TV tersebut. Kemudian, ibu akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih strategi atau cara agar membaca kalian lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama, ketika ibu memberikan penjelasan kepada kalian, ibu harapkan ibu ingatkan lagi, kalian harus mendengarkan baik-baik. Jika ada yang tanyakan, silahkan dipertanyakan. Lanjut ya. Yang pertama, ibu akan memperbanyak kosakata kalian. Nah, jadi di sini tugas kalian harus memperbanyak kosakata. Misalnya, kalian ada kosakata yang tidak dipahami atau kata-kata yang kalian rasa, apa sih kata-kata ini? Kalian tidak mengerti, maka boleh dipertanyakan ke ibu atau guru yang lain. Kemudian di sini kita akan belajar lawan kata. Nah, contohnya seperti lawan katanya pandai apa? Iya, lawan katanya pandai itu bodoh. Seperti lawan katanya kaya, iya miskin. Lawan katanya malas. Oke, lawan katanya malas itu adalah rajin. Betul sekali. Kemudian di sini kita akan belajar menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Di sini kita akan belajar secara perlahan. Bagaimana sih? Misalnya di sini kita akan belajar apa bahasa Inggrisnya? Buku. Iya, contoh ini iya ini buku. Nah, bagaimana sih
Apa sih bahasa Inggrisnya buku? Iya, bahasa Inggrisnya buku adalah book. Kemudian lanjut. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya pensil. Ayo, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya pensil? Iya, bahasa Inggrisnya pensil adalah pensil tetap. Kemudian apa bahasa Inggrisnya hidung? Iya, bahasa Inggrisnya hidung. Ayo, siapa tunjuk tangan. Ibu pengen tahu kalian bisa nggak sih mengucapkan atau mengetahui bahasa Inggrisnya hidung? Iya, hidung. Iya, oke. Bahasa Inggrisnya hidung adalah nose. Nah, baik. Di sini kita akan melanjutkan lagi. Seperti contohnya di sini yang selanjutnya yaitu kalian akan ibu minta untuk mencari kata-kata yang susah. Nah, jadi di dalam buku tentu ada kata-kata yang susah atau kata-kata yang belum kalian pahami. Nah, jadi kalian catat di buku contoh kata-kata yang susah, lalu berikan ke ibu dalam waktu berapa menit yang ibu tentukan nantinya. Nah, nanti di situ ibu akan memberitahukan kepada kalian, kita akan bahas sama-sama apa sih maksud kata-kata yang susah di dalam buku tersebut. Nanti kita akan melakukan sebuah penyederhanaan kata-kata atau agar kalian mengetahui kata-kata yang susah tadi. Kemudian selanjutnya nanti di sini kalian akan melakukan pepatah atau di sini nanti kita akan belajar contohnya seperti sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, jadi itu adalah sebuah pepatah. Nah, nanti di situ ibu akan menjelaskan apa sih maksudnya dari pepatah tersebut. Nah, jadi di sini akan ibu ajarkan sampai bisa kalian mengetahui strategi agar kemampuan membaca kalian lebih baik lagi. Lanjut ya, atau sampai di sini ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada. Yang terakhir, di sini ibu akan meminta kalian untuk membaca di dalam hati, namun membaca dengan cara cepat. Walaupun ketika kita membaca dalam hati, otomatis kita akan membacanya lebih cepat dari ketika kita membaca mengeluarkan suara. Namun, ketika kalian membaca dalam hati, ibu harap tidak akan mengurangi makna yang ada dalam buku tersebut. Jadi kalian tetap harus bisa mengerti bahwa makna apa yang ada di dalam buku tersebut. Lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu juga akan memberitahukan atau ibu bisa menggunakan cara yang lain seperti saat kalian belum bisa membaca. Nah, di sini ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana sih cara agar yang belum bisa membaca dapat bisa membaca. Nah, di sini ibu akan memberikan kepada kalian tentang pengenalan huruf. Bagaimana sih mengenalkan huruf? Nah, baik.
di sini Ibu akan memberikan kepada kalian tentang pengenalan huruf yang seperti apa. Tunggu ya. Nah, nampak tidak? Silau ya. Oke. Di sini ada huruf A sampai F. Nah, nanti kita akan belajar dari huruf A sampai Z. Namun, Ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan huruf apa sih ini yang Ibu tulis. Nah, ini adalah huruf A. Huruf apa? Iya, huruf A. Kemudian huruf B. Iya, selanjutnya huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F. Nah, nanti di sini kita akan belajar huruf A sampai Z. Nah, Ibu mau untuk yang belum bisa membaca, mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Ibu ulangi ya, dari pertama ya. A, B, C, D, F. Ibu ulangi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Iya. Nah, kalian di sini bisa mengulang kata-kata tersebut di rumah sampai berkali-kali. Kemudian cara selanjutnya yaitu ketika kalian sudah mengenal huruf, sudah bisa membaca sedikit-sedikit. Untuk yang belum bisa membaca, selanjutnya kita akan melakukan dikte. Iya, Ibu akan mengucapkan kata-kata tersebut dan kalian menulis di dalam buku kalian masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca buku cerita atau buku dongeng. Tentu kalian akan suka ketika kalian bisa membaca buku dongeng atau buku cerita, karena buku itu sangat menarik untuk kalian baca. Kita di sini akan belajar sama-sama dalam perkelompok masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang terakhir. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mendengarkan di TV, di radio, bebas dari mana saja. Nah, kalian tuliskan kembali di buku apa sih yang kalian dengarkan, tapi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Lanjut ya. Nah, untuk bagaimana sih Bu yang tidak suka membaca, namun saya pengen bisa membaca, pengen bisa mempunyai rasa ingin membaca terus menerus. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian sedikit dari bagian yang ini saja. Sekarang memang banyak sekali media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram yang anak-anak sekarang pasti lebih menyukai apa yang mereka lihat. Kemudian di sini kalian tentu lebih menyukai
melihat gadget daripada HP, melihat gadget daripada buku. Nah, di sini kalian harus bisa berpikir bahwa ketika kita dari kecil saja sudah senang melihat gadget, senang melihat sosial media melalui HP, kalian bayangkan bagaimana sih jika itu dilakukan terus-menerus, maka mata kalian akan merah. Tentu berapa tahun yang akan datang kalian bisa matanya minus atau menggunakan kacamata. Untuk yang mempunyai, siapa di sini yang punya cita-cita jadi pilot dan pramugari? Iya, tentu sangat banyak kan yang ingin mempunyai cita-cita seperti itu. Namun, jika mata kalian sudah minus atau sudah rusak, maka mungkin cita-cita kalian tidak bisa tercapai karena kalian memiliki penglihatan yang kurang. Maka dari itu ibu sarankan kurangi gadget yang kalian pakai, boleh, namun ada batasnya. Kemudian rajin-rajinlah meminum sebuah jus wortel atau jus yang bervitamin A. Nah, sampai di sini saja pembahasan dari ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, ibu minta kalian membuat tugas di rumah. Kalian bisa menonton TV, mendengarkan radio, atau dari mana saja. Tapi ibu berharap kalian melihat dari TV dan radio saja. Nah, di sini kalian cari berita atau cerita yang menurut kalian tuh menarik, seperti di film Unyil kan banyak tuh cerita-cerita atau berita-berita yang sangat menarik kalian dapatkan atau kalian dengarkan. Kemudian kalian tulis ulang di buku kalian masing-masing, namun dengan menggunakan bahasa kalian saja biar lebih mudah. Besok tugasnya dikumpul dan beritahu tugas ini kepada teman yang tidak masuk. Dan jika tidak ingin bertanya, maka ibu sampai di sini saja pertemuan kita kali ini, dan ibu mohon maaf pada kalian jika ada kata-kata ibu yang kurang baik ya. Dan ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.